Ya, saudara, saya percaya saudara juga diberkati Jumat Agung kemarin. Ya, menurut saya teman-teman bikin itu menjadi puitis, jadi luar biasa. Lagu-lagunya juga banyak lagu kidung jemaat. Saya diberkati sekali, tapi beberapa lagunya saya sangat sulit mengerti. Jadi saya diam waktu menyanyi. Sambil menyanyi begitu puitis lagunya, saya bilang sama istri saya, minggu besok gantian saya yang berpuisi. Karena begini loh saudara, yang saya nggak mengerti apa, saya gelapin aja tuh ya. Di lubuk cinta, kan itu satu kalimat kan. Nyanyinya, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Jadi dia mikir, yang terbenam siapa? Tuhan kah? Di lubuk cinta, oh bukan, dosa di atasnya. Waktu diulang baru tahu, oh dosa, salah nyanyi. Jadi daripada saya salah menyanyi, saya diam, saya merenungkan. Teruras darah suci yang mengalir, siapa yang tahu apa arti kata teruras? Nah, saya jadi cari kan, apa itu teruras? Ternyata teruras itu gini, terkuras habis. Keluar habis darah Yesus buat kita semua di atas kayu salib. Jadi saya banyak diam dan sambil diam saya menulis sebuah puisi. Yang saya bacakan buat saudara sekarang ya. Jadi ini puisi waktu Jumat Agung, semua pada menyanyi, saya tulis ini. Tapi puisi abal-abal saudara dengar ini ya. Jumat Agung. Lagu dinyanyikan dan saya tidak bisa menyanyi. Pastor Jimmy menyanyi di sebelah saya sambil mengepalkan tangannya. Jemaat di belakang saya menyanyi dengan suara yang penuh semangat. Sementara saya tidak mengerti teksnya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir. Bukan berarti Tuhan tidak mencintai saya. Itu cuma bukan lagu saya saja. Waktu saya bisa menyanyi, akan ada orang lain yang tidak bisa menyanyi. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak hadir. Bukan berarti Tuhan tidak mencintai dia. Itu cuma bukan lagu dia saja. Sebab salib tidak tergantung keadaan kita. Salib tidak tergantung apa yang kita rasa. Salib adalah kebenaran mutlak bahwa Tuhan mencintai kita. Kalau saya harus memilih, saya memilih orang lain yang bisa menyanyi. Biarlah itu menjadi lagu yang tepat untuk dia. Supaya dia bisa menikmati kasih Tuhan. Yang selalu saya bisa nikmati walau tanpa lagu. Tepuk tangan dong. Kenapa saya tulis ini? Saya betul-betul dapat lagu dan saya menangis waktu teman-teman menyembah. Walaupun saya gak bisa menyanyi, saya tulis ini dan saya menangis Tuhan. Terima kasih untuk mencintai saya. Waktu sekalipun saya gak bisa menyanyi. Tapi saya sampaikan ini kepada saudara karena saya tahu tidak semua lagu yang dinyanyikan saudara bisa menikmati. Kadang lagunya terlalu modern buat saudara, kadang lagunya terlalu tua buat saudara. Sulit untuk mencari lagu yang bisa dinikmati sama semua. Sejumlah ini. Kita semua punya selera lagu, kita semua punya lagu memori, lagu favorit kita. Yang kita kenang di masa-masa tertentu kita. Dan sometimes gak semuanya dinyanyikan pada saat-saat ini. Tapi apapun yang saudara rasakan waktu saudara menyanyi, waktu saudara bisa menyanyi ataupun tidak menyanyi, ingat baik ini. Salib tidak pernah tergantung keadaanmu. Salib tidak pernah tergantung pada apa yang kamu rasa. Sebab salib adalah kebenaran mutlak bahwa apapun juga Tuhan selalu mengasihimu. Amin. Dan saya berdoa supaya kita punya kerelaan. Gak apa-apa orang lain bisa menikmati, saya bisa menikmati walau tanpa lagu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini temanya reconcile, reconnect, rebuild. Itu tema Paskah kita. Dan saya rasa ini tema yang bagus sekali. Tiga-tiganya harus saudara dan saya alami. Saya sudah 34 tahun melayani Tuhan. Sepanjang saya melayani Tuhan, saya lihat bahwa ini harus dialami. Jadi kalau boleh saya mau paksa saudara untuk mengalami tiga-tiganya. Jangan cuma berhenti sampai di reconcile, jangan cuma berhenti sampai di reconnect, tapi saudara harus sampai mengalami di rebuild di dalam Tuhan. Tanpa ini hidup saudara akan terus berantakan, jatuh bangun, sampai akhir. Yuk kita lihat sama-sama di Efesus 2 ayat 11 sampai 22. BEMK bahasa Indonesia sehari-hari agak panjang ayatnya. Kita baca sebagian nanti saya jelasin, baca lagi sebagian nanti saya jelasin begitu ya. Baca dengan suara keras supaya iman kita dibangkitkan. 2, 3.
Saudara-saudara yang bukan orang Yahudi, kalian disebut orang tidak bersunat. Maksudnya yang sudah, pada waktu itu kalian tidak bersatu dengan Kristus. Yang tidak termasuk umat pilihan Allah. Kalau saudara lihat di sini, maka di sini ada nuansa rasis. Saudara-saudara yang bukan orang Yahudi, kira-kira begitu ya. Kenapa? Di Efesus saat itu, Efesus kota yang besar, ada banyak orang datang ke sana dari berbagai macam suku, bangsa, agama, masing-masing punya dewanya. Jadi mungkin kota itu cukup sensi dalam hal begitu. Mungkin jemaat juga mengalami ada perbedaan-perbedaan. Lu Yahudi, bukan Yahudi, saling menyerang seperti itu. Makanya Paulus menulis ini. Di ayat berikutnya coba kita lihat sama-sama, yuk. 2, 3. Kalian tidak termasuk dalam ikatan perjanjian. Kalian hidup dalam dunia ini tanpa harapan. Kalian yang dulu jauh, sebab Kristus sendiri adalah pendamai kita. Penebusan dan kebangkitan Yesus itu mendamaikan kita. Reconcile kita dengan Tuhan. Mendamaikan kita. Nah sekali lagi kita harus mengizinkan Tuhan membawa kita ke sana. Kalau saudara lihat tadi Paulus bilang begini yang pertama. Ingatlah. Kenapa Paulus bilang ingat? Ingat bahwa kita dulu jauh dari Tuhan tanpa pengharapan, tanpa Allah. Supaya kita tidak lupa akibat dosa. Waktu saya mempersiapkan ini saya ingat dengan oma saya, emak saya. Emak saya tuh waktu saya kecil suka pijetin saya, nanti dia cerita soal Belanda, soal Jepang, perang zaman dia hidup. Dan yang dia suka cerita juga bagaimana dia terima Yesus. Bahwa tadinya dia merasa tidak punya Allah, jadi punya Allah. Tadinya dia merasa tidak dikenal, jadi dikenal oleh Allah. Dia merasa bersyukur kenal Tuhan. Kita perlu ingat betapa baiknya kondisi kita setelah kenal Tuhan. Daripada gak kenal Tuhan. Kalau kita lupa dengan semua itu, maka kita bukan hanya tidak bisa lepas dari dosa. Tapi kita cenderung membangun tembok dalam hidup kita. Kita suka menghakimi orang berdasarkan ras, suku, bangsa, negara, kita mengenai perang terus. Kita membeda-bedakan, oh kamu ras ini, kamu suku ini. Bahkan pelayanan pun seringkali membangun tembok di antara kita. Belum pelayanan, oh gue lebih rohani, gue sudah pelayanan. Kita merasa lebih baik daripada yang belum pelayanan. Atau kamu grup pelayanannya beda ya. Kita merasa, oh dia bukan grup kita. Gerejanya beda, denominasinya beda. Bahkan kalau sudah lihat YouTube saling serang antara denominasi. Yang satu bilang itu sesat, yang satu bilang kamu lebih sesat. Yang satu bilang saya benar, yang satu lagi bilang saya lebih benar. Sampai suatu kali saya pernah melayani teman yang dari latar belakang lain, non-Kristen. Waktu dia lihat banyak YouTube dia bilang ini, saya baru tahu ternyata orang Kristen banyak ribut sendiri juga ya. Saya sampai pengen larang dia nonton YouTube tapi mana bisa. Tapi itulah yang terjadi waktu kita semua tanpa sadar lupa. Kita lupa bagaimana Yesus menebus kita. Kita sibuk ribut dengan pendapat kita masing-masing. Bahkan kita sibuk bangun tembok berdasarkan status kita. Kamu gak level main sama saya bukan level kamu. Kekayaan kita, pergaulan kita. Saudara lihat ini. Kalau saudara googling maka ada banyak sekali gambar tentang perang dari zaman manusia kuno purbakala sampai manusia modern. Bahkan sampai masa depan gambar perangnya sudah ada semua. Kenapa? Orang kalau lupa karena apa yang sudah Tuhan kerjakan. Lupa dari mana kita ditebus Tuhan. Maka kita akan terus membangun benteng dan perang. Hari-hari ini kita lagi pusing dengan perang. Di Timur Tengah terutama. Perang yang salah satunya dicetuskan oleh Israel. Israel memulai perang beberapa tahun belakangan ini. Dan dunia pusing. Karena gara-gara perang itu ekonomi jadi tambah susah. Krisis energi, krisis ekonomi, krisis pangan. Karena susah sekali kapal-kapal membawa datang barang-barang itu. Tapi Israel gak peduli, terus perang dibantu sama Amerika. Kenapa bisa begitu? Kenapa Israel kok perang terus? Kalau saudara baca dari Alkitab, kan di Alkitab juga diceritain Israel memang perang terus.
Kapan Israel berhenti perang? Hampir nggak pernah di Alkitab. Kenapa? Kenapa? Sudah perhatikan ini. Reconcile, reconnect, rebuild. Dalam tema ini saya mau sampaikan begini loh. Israel itu selalu berontak sama Tuhan. Gak pernah mau didamaikan dengan Allah. Kalaupun didamaikan nanti berontak lagi, berontak lagi, berontak lagi. Makanya kalau Tuhan hukum gara-gara Israel berontak. Dan waktu karakter dosa itu dibiarkan terus, perhatikan baik. Maka karakter dosa itu akan mewarnai kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Makanya dia pun jadi bangsa yang terus ribut. Dalam Alkitab sudah bisa baca, Israel tuh perang lagi sama tetangganya. Nanti ada yang lagi berkuasa, dia berontak. Sampai Yerusalem itu sudah sekitar 20 kali dihancurkan. 20 kali dihancurin. Saking apa? Saking Israel nyebelinnya luar biasa. Berontak terus. Saya ke Israel, guide-nya bilang ini, Yerusalem yang sekarang, ini bukan Yerusalem yang zaman dulu. Yerusalem yang zaman dulu itu sudah 7 lapis di bawah Yerusalem yang sekarang. Kenapa? Karena sudah dibangun lagi. Bahkan 2 kali Yerusalem betul-betul dihancurkan. Namanya dihilangkan dari peta. Makanya bangsa-bangsa Timur Tengah bilang ini, Yerusalem itu dulu gak ada di peta. Karena dihapus sama Romawi. Saking bangsa Israel berontak terus, bedegongnya luar biasa saudara-saudara. Jadi kesel dihilangin supaya kamu gak pernah ada lagi di dunia. Kamu gak bisa mengingat asal usul kamu lagi. Tapi lihat ini, waktu orang gak mau bertobat, terus begitu sampai hari ini bangsanya dipulihin lagi 2000 tahun kemudian mereka punya negara lagi. Sampai hari ini perang terus. Suruh pelajari dari sejak Israel merdeka kembali. Perang terus sampai sekarang. Dan menurut saya akan perang terus sampai akhir nanti. Kapan? Waktu mereka suatu hari nanti udah gak bisa lagi ngapa-ngapain betul-betul hancur. Karena sifatnya yang keras kepala. Baru Tuhan, mereka berseru sama Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Itu kalau menurut saya membaca firman. Belum tentu benar, saudara renungkan itu. Ya. Kalau saudara lihat gini, bagaimana dengan kita? Kalau saudara juga gak mau betul-betul mengalami itu, maka sifat-sifat kita pun sama. Kalau kita baca firman Tuhan datang, kita jawab terus. Menurut saya mah gak gini. Enggak lah ini mah buat pendeta aja. Maka nanti dalam hidupmu sehari-hari saudara juga akan begitu. Sama keluargamu kamu akan jawab terus. Sama patermu, sama atasanmu, sama lingkungan kerjamu. Kamu akan jadi tipe yang jawab terus. Kalau kamu semua dikritik, nanti kamu juga akan begitu. Kalau kita ngelawan terus sama Tuhan, sama firman Tuhan, nanti kamu akan jadi orang yang ngelawan terus ada di mana-mana. Sama seperti Israel, kapan kamu akan baru berseru sama Tuhan? Waktu kita hancur. Betul-betul gak ada pertolongan lagi baru kita bilang, Tuhan ampuni saya. Betul gak? Banyak kali kita bertobat waktu udah kepepet. Tuhan ampun, saya kapok Tuhan. Baru kita berseru sama Tuhan. Saya harap gak begitu. Makanya ayo reconcile, reconnect, rebuild. Izinkan Tuhan membawa kita ke sana. Karena kadang-kadang kalau enggak kita tuh cenderung akan memisahkan diri. Bukan cuma supaya kita aman. Tapi karena kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita butuh orang lain seakan lebih rendah. Supaya kita bisa merasa lebih baik. Waktu kita ngomongin orang, kan itu membuat kita lebih baik kan? Lu tahu enggak? Wah, kita merasa lebih baik daripada dia. Kita memisahkan diri, kita enggak mau gaul tuh. Kenapa? Kita merasa lebih baik dari orang lain. Suatu kali saya berkhotbah di satu tempat beberapa minggu lalu. Dan saya merasa Tuhan bisa memimpin saya untuk menyampaikan sama jemaat. Betapa di balik semua perbuatan baik kita sebagai manusia itu buruk. Waktu kita menolong orang, seringkali terus gak dihargai, kita kecewa. Ngapain gue pelayanan kalau gak dihargai. Oh ternyata kamu berbuat baik untuk dihargai kan. Lihat, di balik perbuatan baik kita ada keburukannya. Ada niat yang lain. Dan waktu saya sampai itu, saya rasa sekali Tuhan menunjukkan dengan jelas setelah kebaktian beberapa orang datang. Pak, terima kasih ya. Saya selama ini sangat taat sama Tuhan. Tapi hari ini saya menyadari di balik ketaatan itu saya sombongnya luar biasa.
Saya merasa lebih rohani dari yang lain. Pak, terima kasih ya. Saya disadarkan hari ini bahwa saya selalu merasa lebih baik dari orang lain. Tadi pagi setelah kebaktian ada yang datang gini, Pak terima kasih. Tapi saya mau tanya Pak, saya itu anak yang selalu taat sama orang tua saya. Tapi saya kecewa waktu papa saya nggak menghargai saya. Kenapa ya? Saya bilang waktu kita sedikit kan kamu nggak bisa lama-lama, boleh nggak saya to the point? Boleh. Saya bilang begini, itu karakter dosa. Sama seperti Israel tadi, itu karakter dosa. Yang kalau kamu biarin akan menguasai kamu. Ya kan? Di balik semua perbuatan baik kamu berharap ada dihargai kan, dipuji kan. Itu karakter dosa kita. Di balik semuanya kita tuh transaksional. Kita berharap itu. Terus saya harus apa? Dia bilang, kamu perlu mengalami reconcile dengan Tuhan. Didamaikan dengan Tuhan. Supaya kamu tahu kamu ditebus Tuhan. Sehingga nanti waktu kamu berbuat baik, itu karena Tuhan sudah baik sama kamu. Bukan supaya dihargai. Terus kamu dihargainya di mana? Kamu dihargainya sama Tuhan juga. Tuhan mati buat kamu tuh karena kamu berharga. Tuhan mati buat kamu karena kamu dicintai. Karena kamu luar biasa. Jadi karena kamu sudah menerima kebaikan Tuhan, dari situlah kamu belajar melakukan yang baik kepada orang tua kamu. Apapun respon mereka. Amin. Kalau saudara sudah didamaikan dengan Allah, maka saudara akan reconnect. Saya bilang ini, kalau kamu sudah menikmati karya salib Kristus, maka kamu bisa dipulihkan hubungannya. Tuhan menghubungkan kita kembali. Sama siapa? Yang pertama sama Tuhan, tapi juga sama orang-orang di sekitar kita. Tuhan menghubungkan kita lagi. Yuk kita baca sama-sama. Satu slide ini saudara. Ya, 2, 3. Ia mempersatukan orang-orang Yahudi. Tembok pemisah antara mereka. Hukum agama Yahudi sudah dihapuskan oleh Kristus. Yang bersatu dengan dia. Dengan cara itulah Kristus mengadakan perdamaian. Saudara lihat ini. Dia mempersatukan. Waktu kita mau didamaikan, waktu saudara tahu, saudara diampuni, saudara akan bisa mengampuni orang lain. Betul nggak? Saudara sadar saudara diampuni? Saudara sadar saudara menyebalkan di depan Tuhan? Waktu saudara tahu saudara menyebalkan di depan Tuhan, tapi Tuhan mengampuni saudara, saudara menikmati penebusan Tuhan. Maka saudara dan saya bisa belajar mengampuni orang lain. Orang lain di sekitar kita belum tentu berubah loh saudara. Yang menyebalkan tetap akan menyebalkan. Amin. Tapi yang berubah apa? Kitanya. Tadinya kita tiap kali lihat dia nada udah tinggi. Tiap kali lihat dia udah kereng duluan, udah emosi naik duluan. Tapi setelah kita menikmati kasih Tuhan, maka kita bisa gini loh, dia tetap menyebalkan, kita bisa merasa gini, saya pun menyebalkan kayak dia, Tuhan ampuni. Kita punya kekuatan untuk mengampuni orang itu. Kita punya kekuatan untuk menerima orang itu. Coba saudara lihat ini. Orang pikir damai itu usaha manusia, damai bukan usaha manusia. Kita pikir damai datang dari toleransi. Indonesia sudah dari dulu bilang toleransi beragama. Mana pernah jadi saudara, betul nggak saudara? Saya nggak tahu muncul nggak di sosmed saudara, tapi di sosmed saya muncul barusan. Kalau nggak hari ini kemarin-kemarin kayaknya di Tangerang ada gereja di Geruduk. Lagi kebaktian harus tutup, harus berhenti. Terus mereka bilang jangan disebar-sebar ya demi toleransi beragama. Lah Allah. Lu udah nyerang, terus jangan disebar ya demi toleransi beragama. Mana toleransinya? Tapi itulah kita pikir damai datang dari kekuatan kita. Tapi Alkitab bilang damai datang dari salib Kristus. Hati kamu penuh damai enggak? Atau banyak marah? Halo? Banyak panas. Berapa tahun kamu jadi Kristen? Kalau hati kamu enggak mengalami damai. Menurut saya kita perlu berdoa lebih lagi. Minta gini, Tuhan saya kok gini. Berseru sama Tuhan untuk minta Tuhan tolong hati kita. Karena harusnya jadi anak Tuhan itu hatinya penuh damai. Karena Tuhan sudah mendamaikan kamu.
Apalagi yang harus membuat kamu marah. Tapi saya nggak dihargai. Tuhan sudah menghargai kamu. Kenapa masih marah? Tuhan sudah mencintai kamu. Tuhan sudah menerima kamu. Tuhan sudah kamu. Tuhan sayang sama kamu tanpa syarat. Apalagi yang bikin kamu marah. Kalau masih terus marah, something wrong with you. Amin. Amin. Dan salib bukan hanya membuat kita penuh damai. Salib menghancurkan kesombongan kita. Salib menghancurkan kesombongan kita. Orang yang ngerasa baik, dia akan jadi sadar. Iya ya, perbuatan baik gua di belakangnya banyak buruknya. Makanya Alkitab bilang perbuatan manusia itu seperti kain kotor. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Karena perbuatan baik kita jauh dari sempurna. Amin. Orang yang merasa buruk juga akan sadar, saya diterima oleh kasih Tuhan. Amin. Saya sudah diampuni sama Tuhan. Saudara, kalau ada di tempat ini juga, orang yang masih suka merasa tidak layak, jangan angkat tangan. Saya sudah lihat beberapa tangan mau angkat tangan, jangan. Jangan. Kalau saudara merasa gini, saya gak layak. Kenapa gak pelayanan? Aduh, gue belum layak. Saya mau to the point sama saudara ya, kamu sombong. Kamu berarti gak akui salib Yesus sudah menebus kamu. Karena Yesus sudah melayakkan kamu kan. Yesus sudah menerima kamu kan. Tapi kamu bilang, saya belum layak. Kenapa? Salib Yesus tidak cukup buat saya harus tambah dengan usaha saya. Somse sekali. Sombong sekali. Ayo belajar bertobat sama-sama saudara. Amin. Bahwa di dalam kasih Tuhan, salib menghancurkan semua kesombongan kita. Gak ada lagi yang merasa superior, gak ada lagi yang merasa inferior. Kita semua setara di dalam dosa, kita semua setara di hadapan kasih karunia Tuhan. Gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih buruk, kita semua modalnya diampuni Tuhan. Yang setuju kata amin. Dan dari sana Kristus menciptakan kita jadi manusia baru. Kita diciptakan jadi manusia baru. Bukan sekedar gini, kamu damai ya, mulai sekarang damai ya, udah dalam Tuhan damai. Bukan cuma damai, tapi kamu jadi manusia baru. Cara kamu melihat hidup jadi beda, itu yang membuat kamu bisa damai. Bukan sekedar, oke deh gue harus baikan sama lu deh, gue empat semuanya, bukan. Tapi cara kamu melihat, cara kamu melihat orang lain sama seperti cara Tuhan melihat kamu. Saya ulang ya, cara kita melihat orang lain sama seperti cara Tuhan melihat kita. Amin. Itu yang membuat kita jadi manusia baru. Itu yang bisa kita menjadi hidup dalam damai. Di dalam Tuhan. Coba yuk. Sama-sama kita kalibrasi hati yuk. Kita cek yuk hati kita. Jadi kalau kita selama ini masih suka eksklusif ya kan. Gak mau gaul sama semua orang. Saya bukan bicara soal introvert, tapi saya bicara soal membatasi diri, menilai diri lebih baik, merasa diri lebih rohani, sulit menerima orang yang berbeda dengan kita. Titik-titiknya isi masing-masing saudara, ada yang lagi yang lain. Kalau kita seperti itu, berarti kita belum memahami salib Kristus secara penuh. Belum paham secara penuh. Amin. Tapi Pak, yang di YouTube itu kan mereka sudah bicara salib juga. Mereka paham soal salib, saudara. Bicara tentang salib itu gak berarti mengerti salib. Bicara tentang salib, beda loh sama mengerti salib. Bicara tentang salib, beda loh sama hidup di dalam salib. Amin. Saudara bisa gampang bicara tentang salib dari semua teori yang kita tahu. Tapi belum tentu kita mengerti. Karena orang yang mengerti salib, orang yang hidup di dalam salib Kristus, dia akan hidup dalam damai. Dia akan hidup dalam damai. Amin. Coba kita lihat 2 slide ini, kita baca sama-sama ini ayatnya. 2, 3. Oleh kematiannya disalib dan mendamaikan mereka, itu sebabnya tentang pendamaian itu kepadamu maupun kepada orang Yahudi yang dekat pada Allah. Slide berikutnya. Dengan perantaran Kristus oleh Roh Allah yang satu dapat
Sebab itu, kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Lihat itu, waktu kita jadi manusia baru, kita jadi satu keluarga. Kita jadi sama, kita jadi keluarga Allah, kita bukan jadi orang lain lagi. Tuhan menghubungkan kita kembali dengan Bapa. Siapa yang bekerja tadi Alkitab bilang, Roh Kudus ikut bekerja dalam kita. Menghubungkan kita lagi dengan Bapa, menghubungkan kita lagi dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Orang yang mengerti salib, orang yang hidup dalam salib, dia akan sanggup hidup dalam damai. Saya enggak bilang kita selalu berhasil, kita tetap akan banyak gagal. Tapi kita tahu bahwa waktu gagal, saya seharusnya tidak begini. Kita kembali lagi pada jalan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, rebuild. Tuhan mau membangun kita kembali. Tuhan menerima saudara apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau membiarkan saudara apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan mengampuni kita apapun kesalahan kita. Tapi Tuhan tidak mau membiarkan kita terus hidup dalam kesalahan kita. Dia mau membangun kita kembali. Yuk kita baca, ini ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir, slide yang terakhir, 2, 3. Kalian pun dibangun dengan Kristus Yesus sebagai batu yang terutama. Karena hidup bersatu dengan Kristus, di situ Allah tinggal dengan rohnya. Saudara ini, Tuhan mau membangun saudara dan saya, dibangun. Dibangunnya di apa? Di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Maksudnya apa? Alkitab, rasul-rasul dan nabi-nabi yang menulis Alkitab. Jadi kalau dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, itu bukan dibangun atas mau-maunya kita sendiri. Saya pengen saudara belajar gini, jangan ada di tempat ini yang bilang gini, terbiasa ngomong ini. Menurut gua mah Tuhan, jangan. Kenapa kamu bisa menurut gua. Harus belajar ini, menurut Alkitab Tuhan tuh begini. Nah itu dia, setuju? Jangan menurut gua. Saya bisa ngomongin siapa, saya bisa ngomongin orang. Menurut gua mah dia begitu, kenal. Enggak, lo kok bisa ngomong menurut gua? Amin. Kamu kenal Tuhan, suka baca Alkitab? Enggak, lo kok bisa ngomong menurut lo Tuhan begitu? Kata siapa? Itu Tuhan yang mana? Kalau mau bicara tentang Tuhan, bicara tentang Tuhan yang ada di Alkitab. Ayo baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, yuk bahas dari sana. Di situ saudara akan belajar mengenal Tuhan, di situ saudara akan belajar mengerti Tuhan, di situ hidupmu akan dibangun di atas dasar yang benar. Dan Kristus Yesus sebagai batu yang terutama. Batu penjuru, kemarin saya sudah pernah khotbah, kalau membangun batu penjuru itu bicara titik nolnya. Dari situ semua diukur, temboknya berapa panjang, pintunya berapa jauh dari situ. Tinggi lantainya berapa senti di atas batu penjuru tadi. Atapnya akan berapa tinggi dari batu penjuru. Semua diukur dari sana. Dengan kata lain, hidup yang dibangun di dalam Tuhan. Artinya begini loh. Bahwa kita dalam semua yang kita lakukan, kita selalu ngukurnya dari apa yang Yesus lakukan. Kita selalu pikir ini, kalau Yesus ada di posisi saya, apa yang akan dia buat? Kalau Yesus ada di posisi saya, apa prinsip dia? Apa yang dia ajarkan? Kita ukur dari sana. Sekali lagi, bukan berarti akan selalu berhasil. Kita tetap punya karakter dosa yang akan jatuh, yang akan gagal. Tapi bukan berarti terus kita bisa hidup seenaknya lagi. Kita akan tetap kembali mengukur semuanya. Kalau saya jatuh, apa yang seharusnya saya buat? Lihat itu, kalau saya berbuat salah, apa yang Tuhan mau untuk saya buat? Firman Tuhan mengajarkan, bertobat. Kembali kepada jalan Tuhan. Yang setuju kata amin. Dari situ Tuhan akan membangun kita bersama-sama. Yang dibangun bukan satu orang loh saudara. Yang dibangun tuh semua. Yang dibangun semua. Bersama-sama menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Hidup kita, kalian juga sedang dibangun bersama orang lain. Jadi sebuah rumah untuk Tuhan. Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Kita dibangun bersama-sama. Kenapa? Alkitab mengajar gini. Kalau kamu saling mengasihi, kamu benar muridku. Itu dia. Murid Tuhan itu akan belajar saling mengasihi. Dan kenapa itu terjadi? Kenapa Tuhan mau itu terjadi? Lewat itu nanti nama Tuhan akan dipermuliakan. Orang akan lihat dan belajar gini. Oh memang benar.
Tuhan membuat kita bisa hidup dalam damai. Tuhan membuat kita akan terkonek satu sama lain. Dan Tuhan akan membangun kita kembali. Amin. Bukan masing-masing membangun dirinya sendiri. Tapi membangun diri bersama-sama di dalam Tuhan. Rebuild ini gak gampang. Kadang-kadang kita bertobat. Tapi kita pengen bertumbuh sesuai kemauan kita sendiri. Betul gak? Oke, gue mau ikut Tuhan. Tapi gue ngatur semuanya. Tetap kita yang berkuasa. Tetap kita yang ngatur. Saya mau gini, saya gak mau gini. Saudara, rebuild itu harusnya gini loh. Izinkan kita dibangun jadi manusia baru. Bukan sekedar diperbaiki, bukan renovasi. Saudara dan saya bukan renovasi. Yang setuju kata amin? Saudara dan saya dibangun baru, jadi manusia baru. Ciptaan yang baru. Sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ini yang kita belajar, reconcile, reconnect, rebuild. Kita didamaikan dengan Tuhan, kita dihubungkan kembali dengan Tuhan dan sesama kita. Kita di-rebuild, kita dibangun kembali. Amin. Makanya saya mau ajak saudara, ayo dibangun jadi manusia baru yuk. Selasa besok ada doa pagi, jam 5 pagi, ayo gabung. Lihat di IG-nya, ayo gabung bareng-bareng. Off cam juga gak apa-apa. Jadi masih ada iler-iler sudah gak apa-apa. Ada yang bilang, aduh Pak kenapa jam 5, kenapa gak jam 10 aja. Nanti saya karangin puisi lagi soal jam doa. Tidak ada jam doa yang paling tepat buat semua orang saudara. Amin. Kalau dibuat jam 10 nanti ada yang ngomel lagi, aduh kesiangan saya udah keburu gini. Gak bisa. Akhirnya kita cari waktu yang lebih tepat buat semua, ya jam 5. Coba usahakan. Kalau sampai nggak bisa juga, ya sudah ambillah waktu jam lain berdoa. Nggak apa-apa, bukan berarti jam 5 lebih rohani. Tapi ini saya mau ajak yuk belajar bersama-sama bagaimana membangun kehidupan doa. Rebuild, dibangun ulang di dalam Tuhan. Nanti ada kelas pembinaan, ikut. Amin. Saya mau paksa saudara ikut supaya saudara dibangun ulang. Kalau enggak nanti saudara hidupnya cuma jatuh bangun aja. Dibangun ulang pun bukan berarti kita nggak jatuh bangun. Tapi minimal saudara akan terbangun menghadapi segala masalah hidup ini bersama Tuhan. Saudara tahu firman Tuhan bicara apa buat saudara. Ayo ikut kelas pembinaan, belajar. Nanti ada renungan harian. Waduh Pak, renungan harian bertahun-tahun. Enggak, renungan hariannya cuma 10 hari. Beberapa sudah ngetahuin, cetek 10 hari mah sombong. Sombong. Dalam merenungkan saat teduh aja kita sombong kan. Nah saudara lihat ini. Tapi gini kenapa 10 hari? Tujuannya apa? Belajar. Yang mau lanjut nanti. Tapi tujuannya 10 hari belajar. Nanti kapan lagi 10 hari lagi belajar. Tujuannya apa? Supaya kita belajar jadi ciptaan baru. Supaya saudara jangan kayak Israel terus terang. Kapan-kapan nanti kita ke Israel yuk. Kapan? Sebelum, ini lagi perang Pak, justru sepi saudara. Bercanda saudara ya bercanda. Tapi habis perang nanti yuk kalau Tuhan izinkan, sana nanti saudara lihat. Rohani enggak sih mereka? Enggak. Ngikutin Taurat enggak sih mereka? Enggak. Mereka sudah tidak peduli dengan Taurat. Cuma sebagian orang saja yang masih. Tapi sebagian besar sudah tidak. Dari dulu mereka memang berontak sama Tuhan. Tapi Tuhan mau menyatakan ini, Tuhan tetap mengasihi mereka sebagai umat pilihan. Kenapa begitu? Israel itu melambangkan saudara dan saya. Alkitab selalu bilang itu, Israel itu menggambarkan kita. Orang yang selalu keras kepala sama Tuhan, orang ini. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Tapi nanti saudara lihat ini, hidupnya akan berantakan kalau kita nggak mau dibangun dalam Tuhan. Kejedar, wah terus capeknya luar biasa. Saya berdoa supaya saudara nggak begitu. Amin. Sebentar saya akan ajak saudara menyanyi lagu Reckless Love. Sebuah lagu yang jadi perdebatan, terutama dalam dunia teologi. Reckless love of God. Kasih Tuhan yang ceroboh. Reckless itu artinya ceroboh. Banyak yang keberatan Tuhan kan tidak ceroboh. Tuhan tidak mungkin ceroboh. Saya setuju tidak mungkin ceroboh. Tapi nanti sudah lihat selain judulnya ini. Semua kalimatnya bagus sekali.
Semua kalimatnya bagus menggambarkan betapa besar kasih Allah pada kita. Betapa sempurnanya kasih Allah sama kita. Cuma saya nggak tahu kenapa dikasih judul Reckless Love. Kenapa nggak The Greatest Love? Kan juga lebih bagus saudara ya. Emang yang ngarang mungkin agak nyentrik. Saya nggak kenal. Saya salah nanti. Itu menurut saya. Tapi saya mau beritahu sama saudara. Saya bisa kebayang si pengarang ini. Pernah nggak saudara berdoa begini? Ngapain sih Tuhan nebus saya? Saya jatuh lagi. Saya nggak selalu taat sama Tuhan. Saya banyak mempermalukan Tuhan. Saya banyak berontak sama Tuhannya. Kenapa engkau mau mati buat saya di kayu salib? Apa nggak salah? Apa gagal? Ada banyak orang nih, kasih Tuhan gagal dong. Mungkin dia nggak bisa menemukan kata-kata lain. Selain, kayaknya engkau terlalu sembrono mencintaiku. Itu versi si pengarang. Sementara di sisi Tuhan, Tuhan tidak pernah reckless. Dia tahu siapa kamu. Dia cuma gini, dia tahu dia nggak dapat untung apa-apa mencintai kamu. Setuju? Apa untungnya si Tuhan mencintai saya? Nggak ada. Dapat apa si Tuhan mencintai saya? Tidak ada. Terus kenapa Tuhan mau mati buat kita? Karena aku mencintaimu aja. Tuhan mencintai kita bukan untuk transaksi. Aku cintai kamu, kamu gini ya. Aku cintai kamu, kamu gitu ya. Tuhan mencintai kamu karena cinta. Itu yang namanya kasih agape. Kasih yang berkorban. Kasih yang berkorban. Itu cinta Tuhan sama kita. Banyak orang tetap gak setuju dengan lagunya. Suatu kali saya ikut sekolah Alkitab ada beberapa sekolah Alkitab saya ikut. Sombong Pak Andi, bukan. Saya mau cerita supaya saudara gak bisa nebak abis ini, di mana perdebatan ini terjadi. Di salah satu sekolah Alkitab. Waktu itu kita di kelas berdebat soal reckless love ini. Wah tidak benar, wah gini. Ada yang bela, ada yang enggak, wah gitu kan. Saya duduk mendengar. Terus saya di hati saya gini, loh barusan kan kita bahas. Di saat yang sama kita bahas tentang buku legendaris. Yang dikarang oleh seorang teolog legendaris namanya Timothy Keller. Dia ngarang buku namanya Prodigal God. Dan itu dipuji di mana-mana. Ada banyak pendeta bertobat karena buku Prodigal God ini. Saya sampai di kelas itu saya ingat, saya googling. Saya yang salah ngerti atau teman-teman yang gak ngerti nih di kelas. Apa arti prodigal God? Reckless. Lah kan sama. Kenapa kalau prodigal God dipuji-puji, kalau lagu Reckless Love ditolak? Memang prodigal itu lebih halus bahasanya, lebih baik bahasanya. Reckless lebih kasar, lebih buruk bahasanya. Tapi kalau saudara cari dari googling secara cepat, maka saudara akan mendapatkan ini. Prodigal itu reckless. Saya pengen protes. Tapi saya ingat karakter dosa tadi ya. Sudahlah jangan banyak protes. Kalau semua diprotesin nanti sama kehidupan sekitar. Saya protes terus kerjanya. Nah sudah biarkan teman-teman berdebat. Biarkan teman-teman ngobrol. Enggak apa-apa. Saya mau cerita sama saudara tentang buku Prodigal God. Jadi Timothy Keller karang sebuah buku. Yang membukakan mata banyak orang. Dia bilang begini. Alkitab bilang seorang bapak di Alkitab punya 2 anak. Si sulung dan si bungsu. Yang bungsu ini kurang ajar. Disebutnya prodigal son. Jadi awalnya bukan prodigal God, prodigal son. Anak ini datang sama bapaknya. Gue bagi warisan dong. Loh kok mami kalau ini aja. Gue bagi warisan dong. Terus bokapnya bilang gini. Gue belum mati lagi. Alah udah kelamaan gue nunggunya. Cepet sekarang deh bagi deh. Waktu dikasih bagi warisan, bapaknya ditinggal saudara. Berapa banyak saudara berdoa sama Tuhan, waktu Tuhan kasih, Tuhan ditinggal. Terus dia nikmati semua kekayaan itu, dia habis-habisin dengan cara hidup yang prodigal. Wah habis semua sampai dia mau makan ampas babi aja gak dikasih. Dia sudah susah sekali, terus dia mulai mikir gini, aduh kalau gue pulang ke rumah bapak gue gak akan kayak gini nih. Berapa banyak kita hidup
menurut diri kita sendiri, sampai kita mentok, baru kita mikir ini, baru kita berdoa. Yuk doa, yuk. Kalau udah mentok baru doa. Anak ini juga gitu, udah mentok baru ingat bapaknya. Dia malu, tapi dia coba jalan pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya lihat dia dari jauh, Alkitab bilang, bapaknya lari. Enggak pakai gini, ngapain lu balik? Kurang ajar dasar, prodigal son, brengsek lu. Enggak. Lari bapaknya, dipeluk, dipakein jubah, dikasih cincin yang melambangkan ini anakku. Disuruh pakein sepatu, dirayakan. Anakku yang hilang sudah kembali. Lagi pesta, abangnya lihat. Dia datang sama babenya, Beh, lu ngapain pestain adik kita, adik gua? Dia kan udah ngaco, dia kan udah prodigal, dia ini brengsek nih anak, lu rayain lagi. Gua selama ini taat sama lu. Kenapa lu gak pernah rayain gua? Bapaknya bilang nih, nak, adikmu kan udah hilang datang kembali. Kita perlu sambut lagi dong, rayakan yang hilang sudah kembali. Kalau kamu kan selalu sama aku. Kamu kan selalu ada sama aku. Semua yang kita nikmati kan kamu nikmati. Kasih, makan, apapun kamu nikmati kan. Marah anak sulungnya dan pergi. Timothy Keller bilang begini. Kalau menurut saya dia bilang, Bapak punya 2 anak. Dua-duanya hilang dalam dosa. Yang satu hidup dalam dosa di luar rumah Bapak. Yang satu hidup dalam dosa di dalam rumah Bapak. Ini yang bikin banyak hamba Tuhan bertobat. Banyak hamba Tuhan ternyata kayak anak sulung. Menghakimi orang lain. Protes sama Tuhan, kenapa aku gak diberkati kok dia yang diberkati? Kenapa orang ini gak bisa diterima lagi? Ini orang sudah terkutuk sudah. Kita menghakimi orang. Tapi Tuhan bilang ini, kenapa kamu harus hakimi mereka? Ini anak yang sudah kembali. Kita rayakan. Salah satu pendeta senior yang saya hormati cerita. Waktu dia baca buku itu dia nangis. Dia lari masuk kamar. Dia bilang, Tuhan aku ternyata terhilang juga. Cuma aku terhilang di dalam rumahmu. Hatiku pahit, hatiku dingin sudah. Pertobatan terjadi semua. Dan Timothy Keller tulis begini loh. Dia sebut judul bukunya Prodigal God. Bukan Prodigal Son. Allah yang boros dalam membagikan cintanya. Kasih Tuhan dibagi tanpa batas. Dia mengasihi orang-orang yang sebetulnya tidak layak dikasihi. Dia mencintai orang-orang yang tidak pantas dicintai seperti saudara dan saya. Amin. Lagu yang kita akan nyanyikan ini juga bicara tentang itu. Reckless Love. Nanti saudara lihat. Bagaimana lewat lagu ini dibilang begini loh. Aku pernah memusuhimu Tuhan. Aku ini memusuhimu. Tapi engkau lari untuk mengejar aku sampai dapat. Aku gak pantas. Aku gak layak. Kenapa kamu mau melakukan itu semua? Kasih-Mu itu memang buat aku sembrono Tuhan. Kenapa engkau mencintai aku sebesar itu? Apa kamu gak salah buang-buang cinta seperti itu? Kira-kira itu judul lagunya. Tapi Tuhan mau bilang gini loh. I love you. I love you. I love you. Amin. I love you. I love you. Tuhan mau bilang betapa dia mengasihi kita. Kita naikkan lagu ini. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found in the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending,
was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Still never-ending love. Bangsa Israel menggambarkan saudara dan saya. Sebuah umat pilihan yang dari dulu berontak terus sama Tuhan. Nggak pernah bisa setia sama Tuhan. Terus melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap mencintai mereka. Mereka sekuler sekali hari ini. Tapi cerita mereka belum berakhir. Tuhan akan terus beracara sama mereka. Tuhan akan tetap sama janjinya. Tuhan akan tetap dengan kasihnya. Kenapa? Sebab Tuhan mau bilang itu loh. Israel menggambarkan kita semua. Saudara dan saya. Sama seperti setia Tuhan tidak pernah berubah atas mereka. Tuhan pun tidak akan berubah setia sama saudara dan saya. Engkau mau apapun juga Tuhan mencintaimu. Dia meninggalkan surga buat kita. Mati di atas kayu salib buat kita. Bangkit untuk memeteraikan kasihnya buat saudara dan saya. Itu Paskah. Saudara, saya mau ajak kita semua betul-betul mengalami ini. Ayo kita reconcile, ayo kita reconnect, ayo kita rebuild di dalam Tuhan. Jangan enggak saudara. Sekali lagi saya sudah lama melayani Tuhan dan saya melihat bagaimana orang jatuh bangun tanpa ini. Putuskan dalam hidupmu. Ayo kita mau menjawab panggilan Tuhan. Ayo mau bertumbuh dalam Tuhan. Jangan sombong. Jangan biarkan karakter dosa menghancurkanmu. Jangan biarkan karakter dosa menghancurkan hidupmu. Jangan seperti orang Israel yang seluruh dunia berteriak. Kita ikut susah loh gara-gara kamu. Nanti orang-orang di sekitarmu ikut susah gara-gara kamu. Ayo izinkan Tuhan memulihkanmu. Ayo izinkan Tuhan menyembuhkan saudara dan saya. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, yes Lord, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Thank you for your love, Lord. Roh Kudus, jamah kami semua. Bicara di hati kami semua. Buat kami gak terus hidup dalam karakter dosa kami.
Tapi buat kami mau bertobat, buat kami mau reconcile, reconnect, dan rebuild di dalam Tuhan. Biar Paskah ini betul-betul membawa perubahan dalam hidup kami. Kami tahu kami akan tetap jatuh bangun. Kami tahu ikut Tuhan tetap akan ada masalah. Kadang berat, tapi kami akan menghadapinya bersama Tuhan. Tuhan akan jadi kekuatan kami dalam menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan buat Paskah ini. Sebentar kami juga akan memberi, ajar kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Ajar kami memberi dengan hati yang penuh syukur. Kami mau memberi bukan untuk transaksional. Kami memberi karena Tuhan sudah lebih dulu memberi buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita.